Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasallallahu li wa lakum an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Kama nas'aluhu Rabbal Karim Rabbal Arshil Azim an yu'tiyana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma amin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah, diberikan taufik untuk bersama-sama menimba ilmu, mentadaburi Al-Quran serta sunnah Nabi SAW sebagai bentuk usaha upaya kita dalam rangka mengenal Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya limpahan sholawat dan salam kita dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua di pembahasan nama dan sifat Allah Rabbul Alamin, sekaligus juga menguatkan pertemuan pertama dalam pembahasan al-ulu, yakni sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini sifat ma'iyatullah, bahwasannya sifat tingginya Allah Rabbul Alamin sama sekali tidak bertolak belakang dengan kebersamaannya bersama kita, bahwasannya Allah Rabbul Alamin itu bersama kita. Sebagai penghantar saya bawakan terlebih dahulu perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, faslun wa qad dakhala fima dzakarnahu minal imani billah al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma'a alaihi salaful ummati min annahu subhanahu wa ta'ala fawqa samawati ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum amilun kama qala ta'ala kama jama'a baina dhalika fi qawli ta'ala, yani surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju fiha wa ma yakhruju ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Beliau mengatakan, termasuk kandungan iman kepada Allah adalah mengimani apa yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekali lagi, termasuk bagian kandungan iman kepada Allah adalah dengan mengimani
apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran, wa tawataru an rasuli, serta hadis-hadis Rasul yang mutawatir, hadis-hadis Rasul yang mutawatir. Tawatir itu mastahalla tawattu'uhu al-kadhiba, sesuatu yang mustahil sepakat dalam kedustaan, itu mutawatir. Kebalikannya adalah ahad. Baik, kita lanjut. Wa ajma' alaihi salaful ummah, serta apa yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Kalimatnya dengan umat, bukan saja generasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga para anbiya wa rusul, umat pendahulu. Min annahu subhanahu fawqa samawatihi, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi, di atas langit, ala arsyihi, bersemayam di atas arsy, aliyun ala khalqihi, ay qahirun fawqa ibadihi, tinggi di atas makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu, beserta dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyertai mereka dimanapun mereka berada. Beserta dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma hum amilun, mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun masa 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ini isbat ketetapan tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah mengetahui apa yang keluar, yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi, demikian pula Allah mengetahui apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa pula yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah menyertai kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Ya hadirin rahimanillah, inilah barangkali ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam ya, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu muhtalitun bil khalqi, bukanlah makna Allah bersama kalian artinya bersatu dengan makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughatu, karena menurut bahasa ini bertentangan. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummati, sekaligus ini pun bertolak belakang dengan kesepakatan umat.
wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqu, dan demikian pula bertolak belakang dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada setiap manusia. Balil qamaru ayatu min ayatihi, bahkan bulan saja yang sejatinya bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, min aswari makhlukatihi, termasuk makhluk yang kecil di hadapan Allah, wa huwa mawdu'un fis sama, letaknya ada di langit, wa huwa ma'al musafiri wa ghairal musafiri aina makana, dia letaknya ada di langit, akan tetapi menyertai musafir, orang yang sedang berada di perjalanan, ataupun ghairu musafir, yaitu orang yang tidak di perjalanan. Letaknya tetap di atas di langit, akan tetapi senantiasa menyertai siapapun yang ada di bumi, yaitu apa? Cahayanya. Maka kemahatinggian Allah Rabbul Alamin itu sejatinya gak sama sekali bertolak belakang dengan kebersamaannya dengan kita. Sehingga nanti Bapak dan Ibu silahkan tadabburi Al-Quran, hamal tarik bawa bahwa makna-makna ayat bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada hablul warid, urat nadi, apalagi makna yang lain, ya, bahwasanya Allah bersama kita, bersama orang yang sabar, Allah itu bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang beramal soleh. Kemudian Allah juga di depan wajah orang yang sedang sholat. Maka tidaklah sekali lagi bertolak belakang antara isbat ketetapan tingginya Allah dengan apa? Kebersamaannya dengan kita, enggak sama sekali. Jika makhluk saja mungkin, Allah tentu lebih kuasa atas ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga mukadimah ini bisa setidaknya membawa apa, menghantarkan gitu loh kepada pemahaman. Nanti insya Allah kita akan sama-sama, semoga menjadi wasilah menguatkan pemahaman kita. Baik, di pertemuan ini selain nanti kita akan membahas makna daripada kebersamaan Allah, ingin juga saya mengutip sekaligus juga membacakan hakikatnya. Bagaimana kalam para ulama, i'tiqad, keyakinan para ulama bahwasanya Allah itu betul-betul tinggi zatnya. Kita berbicara uluwul zat, bapak-bapak, kan sekali lagi uluwul qahar, uluwul sya'an itu telah disepakati, tapi yang dipermasalahkan oleh mereka itu adalah uluwul zat, ketinggian Allah, karena mereka seakan-akan dalam tanda kutip ayat-ayat yang berkaitan dengan kebersamaan Allah di mata mereka samar. Allah bersama dengan kita, itulah yang membuat mereka samar. Baik, penulis rahimahullah ta'ala, mu'alif rahimahullah ta'ala, Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab Ma'ariju Al-Qabul, dan juga dihantarkan dalam ikhtisarnya Mukhtasar Ma'ariju Al-Qabul, membawakan dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah itu dengan menyelisihinya Fir'aun terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bapak bisa dibuka nanti Quran surah surah Ghafir ayat 36, 37, atau bisa surah 38, surah Al-Qasas ayat 38. Wa min dzalika min qasm ma qassahu Allah ta'ala an fir'auna,
Di antaranya pula adalah apa yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang Fir'aun, la'anahullahu ta'ala, ya, fi takdzibihi Musa alaihi salam, atas sikap mendustakannya, sikap pendustaan terhadap Nabi Musa alaihissalam, fi anna ilahahu Allahu azza wa jalla al-aliyul a'la, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha tinggi. Fir'aunu la'anahu Allah ta'ala kadhiba au kadzdzaba Musa fi anna rabbas samawati wal ardi wa rabbal masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma wallahu alladhi fis sama' fawqa jami'i khalqihi. Fir'aun menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Allah pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya adalah di langit. Mana? Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu, kata Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada sembahan selain dariku. Fa auqid li ya Hamanu ala tin, wahai Haman, nyalakan api untukku, bakarlah tanah. Ini sebagian mengatakan ini awal mula adanya bata gitu kan, bata yang dibakar. Waj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa, buatlah aku menara tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunuhu minal kadhibin, karena aku betul-betul mengira bahwa Musa dusta. Lihat kalimatnya, dusta. Kebalikan dusta berarti apa? Kebalikan dusta apa? Jujur. Jujur. Nah, di sini dipertaruhkan mana yang dusta, mana yang jujur berarti. Bisa dipahami Pak ya? Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah itu tinggi, sedangkan Fir'aun menolak, mendustakan perkataan Nabi Musa ini. Tuh. Maka dari sini jelas bahwa kebenaran ada di Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dikuatkan surah Ghafir. Wa qala fir'aun ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab, barangkali aku bisa sampai kepada sebab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Aku mengira bahwa Nabi Musa itu dusta. Di sini terbukti yang dusta itu sejatinya bukanlah Nabi Musa, tapi justru Fir'aun. Sehingga yang hak adalah siapa? Nabi Musa. Dari sini bapak-bapak jelas bahwa isbat ketetapan Allah tinggi zatnya di atas itu adalah akidah para nabi dan rasul. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita masuk di kalam para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, saya bawakan di mukhtasarnya karena di kitab asli cukup panjang banget. Hanya beberapa saja kita sampaikan. Akidahnya Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Demikian pula Imam Ad-Darimi, Imam Az-Zahabi dengan sanad yang sahih. An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, qala lamma qubila Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, qala Abu Bakar berkata, dikala para sahabat radhiyallahu alaihim mereka seakan-akan dalam tanda kutip tidaklah percaya atas meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW.
bukan karena mendustakan, akan tetapi kecintaan mereka terhadap Rasul menutup akal sehat mereka. Di saking besarnya kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bagaimana? Seakan-akan tidaklah percaya bahwa Rasul itu meninggal. Jadi sekali lagi bukan menafikan keimanan para sahabat dan wali, bukan. Tapi sekali lagi ketulusan dan kecintaan para sahabat sangatlah besar, sehingga ketika dikabarkan wafat itu seakan-akan mereka tidak persis dengan kita kali ya. Sampai kepada kita kabar orang yang sangat kita cintai meninggal, sakit atau kemusibahan atau apa, kira-kira percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Hatta Umar bin Khattab kan demikian. Inilah yang menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang dikatakan oleh para ulama, seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan seluruh manusia di atas muka bumi ini, nggak akan mampu menandingi betapa besarnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ayuhan nasu in kana Muhammadun ilahakumul ladzi ta'budunahu. Wahai manusia, jika benar yang kalian sembah itu adalah Muhammad, fa inna ilahakum qad mata, maka sesungguhnya Tuhanmu itu telah meninggal, telah wafat. Wa in kana ilahakumullahu alladzi fis sama, ini dia yang jadi syahid sebagai catatan. Seandainya apabila yang Tuhan kalian adalah, ilah kalian adalah Allah alladzi fis sama, yang ada di langit, ini Pak yang di garis bawahi, fa inna ilahakum lam yamut, maka sesungguhnya Allah Tuhan kalian tidak mati, tidak wafat. Hayyun la yamut, Allah maha hidup. Summa tala, kemudian beliau membaca surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, sungguh telah lalu sebelumnya para rasul. Ada yang lahir kemudian selanjutnya wafat. Maka Rasulullah Nabi Muhammad sama persis dengan para rasul yang lahir, manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, aku ini adalah sejatinya adalah manusia biasa, hanya saja aku diturunkan kepadaku wahyu. Kemudian ini Abu Bakar Siddiq yang jadi syahid, bisama ilahun bisama, Tuhan bisa. Karena Umar bin Khattab, qaul Umar radhiyallahu anhu, innamal amru min hahuna, wa asyara biyadihi ila sama. Segala urusan itu ditentukan oleh yang di sana, sambil beliau mengisyaratkan ke atas. Bukan itu saja, beliau diperkuat dengan hadis yang lain di Mukhtasar Al-Ulu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, wailun lidayyanil ardi min dayanis sama, kecelakaan bagi penguasa bumi, yakni siapa? Orang yang penguasa yang zalim. Min dayanis sama, dari penguasa langit. Siapa penguasa langit yang maksud isyarat kepada Allah Rabbul Alamin? Illa, kalau di ini ada tambahan, illa man hasaba nafsahu, kecuali yang menghisab dirinya. Faqala Ka'ab illa man hasaba nafsahu fakabbara Umar summa kharra sajid, kemudian beliau bertakbir dan sujud. Atau di hadis yang lain, illa man amara bil adli, kecuali yang memerintahkan dengan keadilan, faqada al haqq, faqada bil haqqi, menunaikan haknya, walam yaqdi ala hawa, tidak
menetapkan hukum di atas hawa nafsu, wala qarabah, tidak juga dia dasari dengan kekerabatan, wala ala ragbatin wala rohabin, tidak dikarenakan karena senang terhadap sesuatu atau tidak senang. Wa ja'ala kitaballahi mir'ata baini ainaihi, dia jadikan kitab Al-Quran sebagai apa? Pedoman, sebagai kaca, cermin. Tuh. Ini lanjutan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-arsyu fawqal ma', kata beliau, arsy itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, Allah di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah, amalan-amalan kalian. Tuh. Ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Oh, sini Imam Ad-Darimi ma bainas sama'i dunya wallati taliya khamsatu mi'ati amin, jarak antar langit dunia dengan langit kedua adalah 500 tahun, antara langit berikutnya dengan langit berikutnya adalah 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi'ati, langit antara langit ke-7 sampai kursi Allah Rahman adalah 500 tahun. Wa bainal kursi ilal ma, antara kursi dengan air adalah perjalanan 500 tahun. Wal arsyu alal ma, arsy itu di atas langit. Wallahu ta'ala fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Kemudian disampaikan tadi itu asalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, ini penggalan perkataan beliau, atau di sini, wa aimullahi inni la akhsha, demi Allah sesungguhnya aku takut, lau kuntu uhibbu qatlahu laqataltuhu, seandainya aku ingin membunuhnya tentu aku ingin membunuhnya, yakni Utsman bin Affan. Ada pertikaian. Dan subhanallah, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran beliau itu memang betul-betul terjadi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, la yadribu riqaba ba'dikum ba'dukum ba'dha, janganlah kalian kembali sepeninggalanku setelah ku wafat menjadi kafir. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi, kalimat kafir itu maknanya dua. Karena yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa membunuh jiwa tanpa hak itu adalah apa? Dosa besar, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sehingga Allah sebut sebagai ikhwan, saudara, di surah, seingat saya, surah Al-Hujurat. Ya. Dan juga sebagai isyarat bahwa pentingnya kita menimba ilmu itu di bawah bimbingan, naungan guru yang memang betul-betul memahami sesuai dengan pemahaman yang jelas. Karena seandainya hanya saja kita otodidak membaca, apalagi hanya sebatas membaca terjemahan, maka besar kemungkinan pemahaman kita akan sesuai dengan terjemah, padahal bisa jadi terjemah itu berbeda dengan hakikatnya, hakikinya. Seperti firman Allah di Al-Maidah, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun, disebutkan jika hanya sebatas membaca dari terjemah tanpa dirujuk dan ditanya kepada barangkali ahli ilmu, maka ngeri, Pak. Nanti muncul pemahaman khawarij, nanti teroris nantinya di situ ujung-ujungnya. Makanya dalam menuntut ilmu itu butuh
pembimbing guru. Jangan jauh-jauh Pak, para sahabat itu siapa gurunya? Para tabi'in itu siapa gurunya? Para sahabat. Para tabi'in siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Beliau tidak berani, ini sekaligus saya sampaikan adab ya, adab dalam menuntut ilmu. Kenapa? Benar, adab menuntut ilmu sangat-sangat butuh banget kita itu. Karena sejatinya di antara hal yang bisa menghantarkan kepada keberkahan ilmu itu adalah adabnya, baiknya adab kita sebagai penuntut ilmu terhadap siapa? Guru. Banyak para penuntut ilmu itu yang justru dari sisi adabnya kurang Pak. Imamah sehingga pantas muridnya tidak beradab karena kitanya nggak punya adab terhadap guru kita. Imam Asy-Syafi'i nggak berani sampai apa ini membuka halaman keras itu di hadapan Imam Malik, haibatan lahu, karena wibawa dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Buka gini bersuara tuh dulu pelan-pelan gitu, kumaha caranya supaya apa tidak terdengar oleh Imam Malik. Oleh karenanya lahirlah muridnya Imam Rabi'ah ya, Rabi'ah. Murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah beliau gak berani minum di hadapan Imam Syafi'i, haibatan lahu, demikian pula karena wibawa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Itulah adab para penuntut ilmu di hadapan gurunya, sehingga melahirkan apa? Para penuntut ilmu yang memang barokah ilmunya. Barangkali Pak, dari sisi inilah kenapa ilmu itu tidak barokah salah satunya. Nggak apa-apa ya, pembahasan akidah juga kita masukkan, selipkan sedikit demi sedikit adab. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala, wa ayyamullahi inni la akhsha law kuntu ahabbu wa uhibbu qatlahu laqataltu. Kalau seandainya saya ingin membunuhnya, tentu aku pasti akan membunuhnya. Walakin alimallahu min fawqa arsyihi, sungguh Allah maha mengetahui yang ada di arsy, di atas arsy-Nya. Anni lam uhibba qatlahu, aku gak mau berperang dengannya. Berperang dengan siapa? Utsman bin Affan. Kan terjadi pertempuran. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, dan benar terjadi di masa para sahabat sendiri. Terjadi di kurun di masa di masa Utsman bin Affan, kemudian juga di Ali bin Abi Thalib, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibnu Abbas juga demikian. Kata Ibnu Abbas, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain, kursi adalah tempat pijakan Ar-Rahman, wal arsyu la yaqdiru ahadun qadrahu, arsy tidak ada yang mampu untuk memberikan ukuran siapapun. Wa qawluhu innallaha ta'ala kana ala arsyihi qabla an yakhluqa syai'a, sesungguhnya Allah itu di atas arsy sebelum menciptakan segala sesuatu. Wa qawluhu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan perkataan Ibnu Abbas kepada Aisyah, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawatin, telah datang, Allah telah menurunkan pembebasan untukmu wahai Aisyah. Ibnu Abbas, hadisul ifki, cerita apa, dusta, perselingkuhan dusta antara Aisyah dengan siapa? Safwan. Ya, ini ada di kisah di sejarah sirah ya, dikembalikan itu. Maka kata Abdullah bin Abbas, Allah telah menurunkan, membebaskan min fawqa sab'is samawati, dari atas 7 lapisan langit. Ini isbat, ini akidah para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi jangan ragu Pak. Sekarang para tabi'in, saya kira dari sahabat kita cukupkan itu. Tabi'in
Kata Imam Al-Masruq, Imam Masruq radhiyallahu rahimahullahu taala, mengomentari juga kisah tadi apa yang disampaikan hadisul ifki, cerita apa perselingkuhan dusta yang sejatinya itu adalah kaum munafikun. Karena Masruq radhiyallahu anhu idza haddatsa an Aisyah, jika menceritakan yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, qala haddatsatni. Imam Masruq ini adalah apa, murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila aku menerima hadis daripada, beliau enggak sebutkan nama Aisyah, tapi beliau sebutkan as-siddiqah habibatullah al-mubarra'atu min fawqis sab'is samawat. Apabila yang menceritakan kepadaku as-siddiqah, yang dibenarkan, habibatullah, yani habibatullah, apa habibatullah ini sini, kekasih Allah, al-mubarra'ah, yang dibebaskan, min fawqa sab'is samawati, dari atas 7 lapisan langit. Qala Dzahabi isnadu sahih, kata Imam Az-Zahabi sanad hadis ini sahih. Imam Ad-Dhahhak, wa ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum, yang surah Al-Mujadilah ayat 7. Ini kisahnya seingat saya Khawlah binti Sa'labah, kisah bagaimana Khawlah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di pojok, Aisyah jauh dari tempat tersebut, sehingga Aisyah sendiri beberapa perkataan daripada Khawlah itu enggak terdengar. Allah langsung menurunkan ayatnya surah Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathan illa huwa rabihum wa fawqal arsy wa alimahu, huwa dia Allah fawqal arsy, di atas arsy, wa ilmuhu ma'hum aina ma kanu, ilmunya bersama mereka dimanapun kalian berada. Tuh Imam Malik. Sekarang kita ke tabi'in, di bawah tabi'in. Imam Malik, qaulu Malikin rahimahullahu taala, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di langit, ya, wa ilmuhu, yang dimaksud di langit adalah apa, sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, ay ala, di atas langit. Nah, Syekhul Islam ada bantahan juga dalam masalah ini. Wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'un, ilmunya di seluruh tempat, la yakhlu minhu syai'un, tidak ada suatu apapun yang luput dari pengetahuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala setelah ini kita akan masuk di pembahasan makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Di antara kalam para a'immah al-arba'ah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dzakara annahu qala, dzukira annahu qala, al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha, pendapat fi sunnati allati ana 'alaiha, dalam sunnah di mana aku berpijak di atasnya,
wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aitu misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma. Aku sependapat seperti apa yang telah aku lihat dari mereka, Imam Sufyan, Imam Malik wa ghairuhuma, dan para imam yang lainnya. Iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian yani la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi bis samai, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, bis samaihi, di langitnya, yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, Allah dekat dengan makhluknya bagaimanapun dia kehendaki, wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa, Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam kaifa syaa, bagaimana dia kehendaki. Wa dzakara sa'ira al-i'tiqadi, kemudian beliau menyebutkan seluruh sa'ira al-i'tiqad. Nah, kita masuk di bagian pembahasan makna daripada ma'iyatullah ta'ala, ini kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara landasan dalilnya sebagaimana telah disampaikan tadi, surah Al-Hadid ayat 4, di penghujung daripada ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala membersamai kalian dimanapun kalian berada. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ma'iyah terbagi atau kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua. Kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah ma'iyah ammah, jadi kebersamaan Allah yang sifatnya umum, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Yang kedua adalah ma'iyah khassah, yang kedua adalah ma'iyah khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Kita masuk dulu ke ma'iyah amah. Kebersamaan Allah secara umum maknanya adalah Allah bersama seluruh makhluknya. Muqtadal ma'iyyati huna al-ihatatu, maknanya adalah meliputinya, meliputinya. Wa muqtadal ma'iyyati huna al-ihatatu bil khalqi, maksud kandungan dari kebersamaan Allah secara umum ini adalah al-ihatatu bil khalqi, meliputi seluruh makhluknya, mencakup dalam 4 hal. 1, ilmunya, ilmu. 2, takdirnya. Yang kedua takdirnya. Yang ketiga sultannya. Apa sultan itu? Kekuasaannya, sebagaimana telah disampaikan bahwa Allah disifati dengan Al-Qahhar, Al-Wahidul Qahhar, Allah Maha Tunggal dalam penguasaannya. Dan yang keempat tadbir. Apa tadbir itu?
ya tadbir, dabbara yudabbiru, tadbiran, yudabbirul amra, mengurus kepengurusan. Kalau tadi sultan menguasai, jika ini adalah apa? Mengurus. Jadi kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu meliputi 4 hal. Satu, ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan alimul ghaibi wa syahadah, Allah Maha mengetahui. Sebagaimana nanti paparan secara rincinya kita bahas di sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, takdirnya. Surah Al-Qamar ayat 9 ada. Ya. Bagaimana bunyinya? Surah Al-Qamar ayat 9. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu itu kami ciptakan di atas takdirnya. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu sudah dicatat takdirnya. Yang ketiga adalah apa? Sultannya. Apa sultan itu? Kekuasaan. Allah menguasai. Tuh. Terus yang keempat adalah tadbir, yudabbirul amra minas samai. Allah mengurus segala urusan makhluknya dari langit. Surah As-Sajdah tuh. Ayat berapa? 7. Ayat berapa? Yudabbirul amra minas samai thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaib wa syahadatil azizur rahim. Tuh. Nah, itu 4. Jadi makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian dimanapun kalian berada, meliputi 4 hal ini: ilmunya, takdirnya, sultan kekuasaannya, tadbir kepengurusannya. Kita diurus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ma'iyah khasah, kebersamaan Allah secara khusus. Ma'iyah khusus ini khusus untuk siapa? Para rasul wa atba'uhum, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah para rasul, para rasul. Jadi ma'iyah ini khusus untuk para rasul dan siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka. Babi hudahu muqtadi, katakan Allah. Dengan petunjuk mereka maka ikutilah. Ma'iyah khusus ini meliputi an-nasru wa ta'id. Selain 4 hal tadi di ma'iyah ammah, ditambah ma'iyah kebersamaan Allah secara khusus ini berupa apa? An-nasru wa ta'id, pertolongan, keteguhan jiwa, dan taufik wassadad. Taufik berupa apa? Kemudahan dalam rangka beramal soleh. Di antara landasan dalil ma'iyah khassah ini, surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati karena sesungguhnya Allah menyertai kita. Ayat ini berbicara antara Rasulullah dengan siapa? Dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, seingat saya di Gua Thur. Demikian pula di ayat yang lain,
la la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innahu au innallaha innani asma'u wa ara. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ini kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Firaun, maaf. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, sesungguhnya aku menyertai kalian berdua, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Ada paparannya di situ. Ya, bisa dirujuk nanti ke perkataan para ulama tafsir dalam ayat ini. Apa maknanya? Selain 4 hal yang tadi, yaitu Allah meliputi, membersamai di antara Rasulullah dan siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Nabi Musa dan Nabi Harun. Selain 4 hal yang tadi, ilmu, kemudian takdir, sultan, tadbir. Semoga istilah ini tidak asing ya. Ditambah dengan apa? Tadi ada pertolongan, ada juga keteguhan, semakin kuat jiwanya, dan juga berupa taufik dalam beramal soleh, sebagaimana di surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Karena ma'iyah khusus ini bukan saja berlaku untuk para nabi dan rasul, tapi juga siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka, dari orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beramal soleh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal kebajikan. Ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Selain 4 hal yang tadi, ma'iyah amah dapat plusnya. Plusnya apa? Pertolongan bakal ditolong oleh Allah, keteguhan jiwa, kekuatan jiwa untuk menghadapi musibah apapun itu. Ini bedanya, istimewanya orang mukmin. Seorang mukmin beda, semakin kuat dia karena ada yang menyertai dia. Siapa? Allah. Dari sini Bapak dan Ibu paham jelas, yang hakikat menyertai ini bukan zatnya, karena zatnya tetap di mana? Tapi yang menyertai kita itu adalah apa tadi? Selain 4 hal tadi, yang ma'iyah amah disertai dengan ma'iyah khosoh, pertolongan, keteguhan jiwa, kekuatan dan taufik serta bimbingan. Mana dalil taufik? Bapak bisa lihat hadis qudsi, ini Arba'in Nawawi ini, Bu. Ya, man adali waliyan faqad adattuhu bil harbi. Lanjutan hadis, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jika aku telah cinta kepada seorang hamba, maka aku bersama, lihat kalimatnya, pendengarannya, dengannya dia mendengar, penglihatannya, dengannya dia melihat, tangannya membersamai tangannya, yang dengannya dia meraba, kakinya bersama kakinya ketika dia melangkahkan kakinya. Jika dia memohon pertolongan, pasti aku akan tolong, dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku akan lindungi. Inilah hakikat ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Dari sini jelas bahwa sifat tinggi, maha tingginya Allah Rabbul Alamin dengan ma'iyatullah itu sekali lagi tidak bertolak belakang. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira cukup ya, semoga bisa dipahami. Ini saya ada PR baru ini. Insyaallah. Pertanyaannya cukup 1 ya. Masya Allah.
Ini di luar tema. Ustaz, mohon penjelasan mengenai batasan aurat bagi laki-laki. Apakah benar paha mereka bukan aurat? Paha atau lutut sih yang ditanyakan. Kalau lutut mungkin mempertanyakan lutut ya, atau pusar dipermasalahkan mungkin, karena itu ada khilafiyah di antara para ulama. Hatta di situ masuk kepada ini ila-ila, seperti di pembahasan wudu, fagsilu wujuhakum ila idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian dikasih penjelasan oleh para ulama, ila maksudnya ada apa? Ma'a. Ila di situ bersama. Nah, itu bersama tuh, nyambung tuh sedikit. Hukum asalnya ila itu adalah batas dan bukan bagian, sehingga sebagian mengatakan bahwa aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut atau sebaliknya, sehingga sebagian mengatakan lutut bukan bagian dari aurat. Walaupun demikian, sebagian berpendapat termasuk bagian dari aurat. Adapun paha disepakati, saya tidak tahu kalau ada yang mengatakan bahwa paha bukan aurat. Yang ada khilafiyah itu sekali lagi di lutut dan pusar. Adapun paha aurat. Gitu ya. Adapun tadi umpamanya lutut dan pusar, bukan maknanya boleh diperlihatkan, bukan? Ada mesti salah paham. Mentang-mentang bukan aurat akhirnya boleh gitu ditampakkan, dibuligir kemana-mana, kan enggak juga gitu. Kadang harus dipahami. Ya. Baik. Saya nanya apa gitu, lo bingung. Saya keamanatin, diamanat, ada amanah untuk bikin pertanyaan. Silahkan yang bisa menjawab, insya Allah ada hadiah dari para panitia. Alhamdulillah. Sebentar. Nah, yang mudah saja terlebih dahulu, yang tadi singkat. Barangkali bisa ada yang memaparkan antara makna ma'iyatullah itu, bahwa Allah itu bersama kita, maknanya apa? Silakan. Yang mana ini? Kanan dulu. Nah, silakan, tafadhol antum. Masya Allah. Adapun secara umum, yang pertama adalah bersamaan Allah secara ilmunya Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah takdirnya Allah. Terus ketiga. Kemudian yang ketiga adalah supportnya Allah. Yang keempat adalah tadbir. Naam. Kemudian yang secara khusus adalah liputan Allah atas orang-orang yang mengikuti Rasul dan juga Rasulnya. Adapun itu adalah tiga bagian. Yang pertama apa yang pertama? Setengah wa iman. Nah, pertolongan khusus apa? Berupa apa? berupa taufik. Taufik. Yang ketiga taufik dalam beribadah. Terus Yang kedua silakan bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. pertolongan. Nah, pertolongan Allah. Satu lagi. Lagi keteguhan hati. Nah, keteguhan jiwa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair.
Jazakallah khair. Apa ya? Masya Allah. Ada dua lagi soalnya nih. Ibu-ibu, siapa dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung ditikahkan oleh Allah di atas 7 lapisan langit? Siapakah nama istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk akhwat, silahkan, mangga jawab. Siapa yang jawab? Zainab? Naam, dapat payung. Alhamdulillah, dapat payung cantik insyaallah. Yang mana ya? Ini dia. Masya Allah. Ikhwan ya, satu lagi. Siapakah murid Imam Asy-Syafi'i yang tadi disebutkan? Ayo, Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat Pak? Lah. Siap. Siapa yang bisa membawakan kalam secara umum tidak masalah Imam Malik, dan dijadikan perkataan Imam Malik itu diantaranya ini sebagai kaidah yang dianggap baku dalam bab asma wa sifat. Silakan mikir saeutik. Perkataan Imam Malik yang dianggap dijadikan sebagai kaidah dalam bab sifat terutama bagi Allah Rabbul Alamin. Mangga. Hese teuing buah. Ada yang nyoba? Enggak apa-apa, bahasa kita saja. Nah, ada yang mau tes? Ada yang ngetes? Enggak. Ya sudah. Saya tadi mengutip hadis Nabi SAW di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapakah? Yang sudah hafal. Hadis keberapakah itu? Aduh, ampun, pesantren Ahad. Sejatinya tadi sudah ini. Apa? Ayat 24, benar? Bukan. Baik, saya kira cukup Pak ya untuk mewakili, sudah terwakili ya. Adik ikhwan satu, akhwat satu, nanti bisa ditunda di pekan berikut Nabi Bismillah Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.